Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Warung Setan. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke guys, kali ini percakapan antara Aditya dengan Bayu. Aditya ini posisinya lagi di jalan menuju ke tempatnya si Bayu. Aditya ngechatnya, "Bay, gue minggir dulu ya, perut gue melilit parah. Gue nemu warung di pinggir tanjakan jalur hutan ini." "Hutan yang mana? Bukannya di situ kosong melompong ya?" "Setahu gue, minimarket terdekat masih 20 km lagi." "Ada kok warung kayak gitu, agak jadul sih, tapi lampunya terang banget, kayak lampu kuning minyak gitu. Bau masakannya enak banget asli. Gue lapar banget gara-gara telat makan siang tadi." Kayak ini si Aditya karena lapar, karena di perjalanan, jadi dia melipir sedikit guys. Dia nemu warung yang udah agak jadul. Ya udah cepet, ingat, tiket laporan di Batu Riti belum lo tutup. Jangan lama-lama. Aman. Bay, aneh banget. Gue baru duduk, tapi di sini sepi banget. Yang punya warung bapak-bapak, mukanya lempeng banget. Dia lagi main HP. Tapi HP-nya Nokia jadul yang layarnya kuning itu loh. Emang masih ada ya yang pakainya? Kolektor kali. Buruan pesen. Bay, makanan gue udah datang. Enak. Awalnya sih enak ya. Suapan pertama sampai suapan ketiga mantep banget deh. Tapi pas suapan keempat, kok nasinya berubah jadi keras kayak nasi basi yang udah kering berminggu-minggu ya. Terus ati amplanya yang gue pesen, kok baunya jadi amis banget ya. Amis darah segar, tapi bukan amis makanan. Perasaan lo doang kali. Mungkin karena lo lapar. Habisin aja, mubazir. Gue coba minum teh angetnya deh. Rasanya bukan teh, Bay. Rasanya kayak air bunga melati buat orang meninggal. Pekat banget di lidah. Gue mulai merinding, Bay. Gue mau bayar, terus gue cabut. Tapi kok jam di warung ini aneh ya? Kenapa lagi? Jam di dinding di sini menunjukin jam 10 malam. Padahal gue baru masuk beberapa menit kemudian kan. Di sini masih jam 8 lewat, Dik. HP lo jam berapa? Jam di HP gue mendadak loncat ke jam 10 malam. Tapi pas gue lihat ke jalan raya, di luar masih kelihatan sore menjelang maghrib. Jadi langitnya tuh kayak merah darah gitu, Bay. Nggak gelap-gelap amat. Dit, lo jangan bercanda. Bay, gue takut. Tiba-tiba ada 3 cewek masuk, kembar, pakai baju hitam panjang. Di pinggang mereka ada celurit karatan. Mereka duduk di samping gue. Mereka nggak pesan makanan, tapi mereka nyirih, mulutnya merah banget, dan mereka natap gue sambil senyum. Bay, gigi mereka taring semua, runcing. Kuku mereka panjang-panjang banget. Pas lagi megang siri itu, "Adit, cabut sekarang. Jangan lihat ke belakang." Gak bisa. Bapak yang punya warung tadi megang dagu gue. Tangannya dingin banget kayak es. Dia nanya ke gue, "Nak, kamu tersesat ya? Suaranya kayak keluar dari dalam tanah, Bay. Berat banget." Gue barusan muntah, Bay. Pas gue lihat ke etalas makanan lagi, itu bukan ati ampela, itu potongan daging manusia, Bay. Ada usus yang masih berdarah di dalam mangkok sayur rebung tadi. Gue langsung lari ke motor. Tapi ada nenek-nenek baju merah di depan motor gue. Matanya melotot. Dia teriak di kuping gue. Dia bilang, apa yang dia bilang ya guys ya? "Bocah goblok,
berani-beraninya masuk ke sini. Dit, sekarang lu di mana? Gue udah telepon polisi, tapi mereka nggak nemuin lo. Mereka nggak lihat lo. Bye. Gue nggak tahu gue lagi di mana. Di sini gelap, dingin banget. Gue kayaknya jatuh ke jurang. Tolong. Dit, polisi nemu motor lo. Motor lo keparkir rapi di pinggir tebing, tapi nggak ada warung. Nggak ada warung sama sekali di situ. Cuma hutan belantara. Bye. Bapak orang tadi ada di sebelah gue sekarang. Dia bilang uang 20.000 gue palsu, dan dia minta gue bayar pakai nyawa. Jangan cari gue lagi ya. Di sini makanannya enak banget. Adit, baca doa Adit. Adit, balas. Aditya. Nah, guys, awalnya Aditya itu kemungkinan udah masuk ke tempat yang bukan milik manusia. Perhatikan petunjuk pertamanya. Dia bilang nemu warung di tengah jalur hutan kosong. Padahal menurut Bayu di situ nggak ada bangunan apapun. Minimarket terdekat aja masih 20 km. Tapi anehnya warung itu terang banget, kayak sengaja dipasang buat narik orang berhenti. Dan sosok pemilik warungnya juga janggal. Bapak-bapak muka datar, masih main HP Nokia jadul layar kuning. Detail itu penting banget guys, karena di banyak cerita mistis, makhluk yang bukan manusia sering muncul dengan benda-benda ketinggalan zaman, seolah mereka berasal dari waktu yang berbeda. Makanya jam di warung itu juga rusak. Waktu mulai loncat, HP Aditya berubah jadi jam 10 malam. Padahal di luar langit masih merah sore. Artinya dia udah masuk ke distorsi waktu, semacam ruang yang numpang di dunia manusia. Nah, bagian paling serem mulai saat makanannya berubah. Awalnya enak, hangat, normal, tapi setelah beberapa suap, rasanya berubah jadi busuk, amis darah, air bunga melati orang meninggal. Itu tanda klasik. Dalam banyak mitos, makanan dari alam gaib itu selalu terasa nikmat di awal, biar manusia mau makan. Karena kalau udah termakan, berarti dia udah diterima sebagai tamu mereka. Dan tamu jarang dipulangkan. Terus muncul 3 perempuan berbaju hitam, bawa celurit, mulutnya merah karena nyeri, dan gigi runcing. Kemungkinan mereka bukan manusia biasa. Mereka penjaga atau penghuni tetap tempat itu. Makanya mereka cuma duduk natap Aditya sambil senyum, kayak lagi nunggu seseorang selesai diproses. Nah, plot twist paling gilanya ada di akhir guys. Polisi nemuin motor Aditya parkir rapi di pinggir jurang, tapi nggak ada warung, nggak ada lampu, nggak ada bangunan, cuma hutan kosong. Artinya waktu itu kemungkinan cuma muncul untuk orang-orang tertentu, orang yang dipilih. Dan pesan terakhir dari Aditya itu bikin merinding banget guys. Dia minta gue bayar pakai nyawa. Itu berarti uang 20.000 yang dia kasih dianggap nggak berlaku di tempat itu, karena tempat itu bukan bagian dari dunia manusia lagi. Bayarannya bukan uang, tapi diri sendiri. Dan kalimat terakhirnya, di sini makanannya enak banget. Itu bukan terdengar kayak orang ketakutan lagi, tapi kayak seseorang yang mulai lupa caranya pulang. Jadi kalau kalian lagi perjalanan malam, terus nemu warung terang sendirian di tengah hutan kosong, sementara semua map bilang tempat itu nggak ada, jangan pernah berhenti. Karena mungkin kalian bukan lagi lewat jalan biasa, tapi udah masuk ke tempat orang-orang hilang dikumpulkan. Oke, kali ini percakapan antara Dika dengan Reno. Posisinya ini Dika lagi pindahan ke kos yang ya lumayan murah gitu guys. Kemudian Dika chat si Reno, Ren, gue udah sampai, sepi banget, gila ini komplek, tapi kamarnya luas sih, lumayan buat harga segini. Akhirnya murah banget emangnya Dik, nggak salah harga. Katanya sih karena yang punya butuh uang cepat. Cuma agak bau apek aja, kayak bau bakar melati campur sampah kebakar. Bentar, gue lagi geser lemari. Gue nemu kotak kayu kecil di bawah dipan, dikunci pakai kawat karatan. Jangan dibuka, serius, simpen aja di luar rumah. Telat, udah gue buka. Isinya cuma foto lama sama bungkusan kain mori kecil. Baunya busuk banget, Ren. Kayak bangkai tikus yang udah seminggu. Ren, ada suara.
Dia bilang, balik no, balik no. Dika, itu suara apa? Jangan bercanda, ini balik no ini artinya kembalikan ya guys ya. Gue mau tidur tapi hawanya panas banget. Kipas angin gue mati nyala terus. Dan anehnya pintu kamar mandi gue yang tadi kebuka sekarang ketutup rapat. Gue dengar suara air gemercik padahal gue sendirian. Dik, dengerin gue. Keluar sekarang ke pom bensin atau terserahlah kemana. Gak bisa, kunci pintu depan macet. Gue kejebak. Ada yang ngetuk pintu kamar gue pelan banget. Ren, gue ngintip dari bawah celah pintu. Gue lihat kaki hitam, kurus, kukunya panjang-panjang banget nempel di lantai. Jangan dibuka pintunya. Baca doa apa aja yang lu hafal. Dia gak ngetok lagi. Sekarang dia garuk-garuk pintu. Suaranya kayak kuku ketemu kayu. Seret-seret gitu. Ren, HP gue tiba-tiba panas. Layarnya kedap-kedip. Gue barusan lihat di pantulan kaca lemari ada sosok tinggi hitam di pojok kamar. Mukanya hancur, satu matanya melotot merah. Itu bukan setan biasa, Ren. Itu kayak kiriman. Itu sisa santet penghuni lama, Dik. Kotak yang lu buka itu rumahnya. Gue lemes banget sumpah. Badan gue kayak ditindihin batu gede. Dia sekarang berdiri di depan muka gue, Ren. Bau busuknya makin nyengat. Dia bisikin sesuatu. Dia bilang namaku. Dika, mati. Dika, mati. Gue otero malu sama Ustadz di setempat ya. Tahan, Dik. Jangan biarin pikiran lu kosong. Dika, jawab. Ini Dika udah nggak ngejawab lagi ya guys ya. Oke, dia mengetik. Perut gue sakit. Gue muntah darah. Apa karena kesalahan Dika ngebuka kotak itu ya guys? Berarti itu kayak santet gitu ya guys ya. Dan isinya paku semua. Tolong. Tahan, Dik. Bentar lagi gue sama ustadznya nyampe. Sun ya wis. Dibuka no pintune. Saiki aku duwe oma anyar. Lu siapa? Mana Dika? Dik, gue udah di depan rumah lu sama warga. Pintunya kebuka sendiri. Lu di mana? Kamar lu kosong. Cuma ada kotak kayu itu di tengah kasur dalam keadaan terbuka. Isinya bukan lagi foto lama. Tapi itu foto lu, Dik. Dan di foto itu mata lu berubah jadi merah. Oke, berarti ini si Eno nggak nemuin si Dika ya guys ya. Gue di belakang lu kan, jangan nengok. Nah guys, kalau kalian tadi mikir teror Dika itu cuma karena rumah kontrakan angker biasa, sebenarnya jauh lebih serem dari itu guys. Karena inti cerita ini bukan rumahnya, tapi kotak kayu yang dia buka. Perhatikan dari awal, rumah itu murah banget, terlalu murah, dan pemiliknya buru-buru jual. Dalam cerita horor klasik itu hampir selalu tanda kalau ada sesuatu yang sengaja ditinggal. Dan sesuatu itu ada di bawah dipan, kotak kayu kecil, dikunci kawat karatan, dibungkus kain mori, bau busuk seperti bangkai. Itu bukan tempat penyimpanan biasa. Itu kemungkinan besar wadah tempat sesuatu dikurung. Makanya waktu Dika buka langsung muncul bisikan, balik no, yang artinya kembalikan. Artinya apa? Artinya sesuatu di dalam kotak itu nggak mau dibebaskan, atau dia marah karena rumahnya dibuka. Dan sejak saat itu, rumah mulai berubah. Pintu macet, air kamar mandi yang nyala sendiri, kipas mati hidup, suhu panas, suara garukan di pintu. Itu semua tanda kalau dia mulai memenuhi rumah itu lagi. Nah, bagian penting ada di chat Randy. Dia bilang, kotak yang lu buka itu rumahnya. Kalimat itu bukan metafora. Kemungkinan besar penghuni lama rumah itu sengaja mengurung makhluk kiriman santet itu ke dalam kotak supaya nggak ganggu lagi. Tapi Dika tanpa sadar membuka segelnya.
Dan sosok yang dilihat Dika di kaca lemari, mata merah, muka hancur, itu kemungkinan bukan setan biasa, tapi entitas yang nempel ke target santet sebelumnya. Karena santet tertentu dipercaya nggak langsung hilang meski korbannya mati. Dia cuma nunggu wadah baru. Makanya setelah Dika buka kotak, makhluk itu langsung pindah ke dia. Nah, bagian paling mengerikan ada saat Dika muntah paku, guys. Nah, dalam banyak kisah santet itu muntah benda tajam kayak paku, beling gitu guys, rambut. Itu adalah tanda kerasukan tingkat parah. Artinya tubuh korban udah mulai dipakai. Dan chat terakhir berbahasa Jawa itu bukti paling jelas. Saiki aku duwe oma anyar. Sekarang aku punya rumah baru. Rumah baru itu bukan kontrakan, tapi tubuh Dika sendiri. Makanya endingnya serem banget guys. Saat Randy datang, kamarnya kosong karena Dika kemungkinan udah gak sepenuhnya manusia lagi. Dan foto di dalam kotak berubah jadi foto Dika bermata merah. Itu artinya Dika sekarang resmi jadi penghuni berikutnya, pengganti korban lama. Dan pesan terakhir, gue di belakang lu Ren, jangan nengok. Itu bukan ancaman biasa, karena dalam banyak ritual mistis, kalau seseorang nengok saat dipanggil entitas, itu artinya dia mengizinkan dirinya dilihat. Dan kalau sudah dilihat, giliran dia yang dibawa. Jadi kalau kalian pindah ke rumah baru terus nemu benda aneh yang sengaja disembunyikan, jangan pernah dibuka sembarangan guys, karena mungkin itu bukan barang peninggalan, tapi penjara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu di video selanjutnya.